Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Rolando Sambuaga akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Ando. Ya baik, terima kasih Eliza dan pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar pada 14 September mendatang. Kondisi ini mengharuskan sejumlah sektor usaha harus tutup dan kemungkinan pusat perbelanjaan atau mal. Dan selanjutnya kita akan saksikan seperti apa nasib mal di saat DKI kembali PSBB. Untuk sektor apa saja yang boleh beroperasi pemirsa. Ini instansi pemerintah pusat dan daerah, yang kedua kantor perwakilan diplomatik, ketiga organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak di sektor kebencanaan, keempat BUMN dan BUMD. Lalu selanjutnya berdasarkan data dari Pemprov DKI, yang kelima yaitu pelaku usaha di sektor kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, dan teknologi informasi, lalu keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan juga objek tertentu, lalu juga kebutuhan sehari-hari. Ya pemirsa, dan selanjutnya kita saksikan juga ini ketika PSBB diberlakukan kembali pada 14 September, di DKI Jakarta ini perusahaan akan menutup kantor atau akan kembali work from home. Lalu mal atau pusat perbelanjaan tetap buka namun hanya untuk toko-toko kebutuhan pokok. Dan selanjutnya restoran serta toko obat tetap buka namun hanya melayani take away. Dan tempat wisata sepenuhnya ditutup pemirsa. Dan selanjutnya kita akan saksikan ini terkait dengan pusat perbelanjaan di DKI Jakarta. Ya, okupansi pusat perbelanjaan di DKI Jakarta ini pada kuartal 4 2019 itu sebesar 89% dan di 2020 ini diprediksi akan turun jadi di bawah 90% ya berdasarkan sumber dari JLL Indonesia. Dan selanjutnya ini ada 3 penyebab mal diproyeksi makin sepi pemirsa hingga akhir 2020. Yang pertama tentunya karena dampak dari COVID-19 dan yang kedua tren belanja online. Dan yang ketiga itu mal baru ya, ini berdasarkan data dari Colliers International Indonesia. Dan berikutnya pemirsa kita akan saksikan bersama ini pertumbuhan industri retail. Iya, di 2014 sebesar 14 hingga 15%, lalu di 2015 turun. Ini 2015 jadi 8%, tahun berikutnya 9%, lalu 7,5 hingga 2019 itu di 8%, dan di 2020 ini diproyeksikan hanya 3 hingga 3,5%. Dan berikutnya kita saksikan indeks keyakinan konsumen di tahun 2020 ini berdasarkan data dari Bank Indonesia. Ini dari Januari 121,7 turun langsung hingga terdalam terjadi di bulan Mei yaitu sebesar 77,8 dan kembali meningkat atau kembali naik di bulan Agustus itu hingga 86,9. Ya demikian Eliza dan pemirsa informasi yang dapat saya bagikan, saya sampaikan dan kembali lagi ke Anda. Baik, terima kasih Rolando dan kami lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Pak Agus, Pak Alfonsus dan juga Ibu Nina. Saya kembali ke Pak Agus, kalau ini kita melihat tadi ya beberapa atau dampak-dampak yang terjadi serta apa yang harus dilakukan, salah satunya adalah mengembalikan kepercayaan pada masyarakat, paling tidak kalangan atas untuk mau mengeluarkan uangnya, bahwa aman untuk pergi ke mal. Nah ini apa upaya yang dilakukan juga oleh pemerintah paling tidak untuk memberikan kepercayaan ini? Ya, pertama adalah kita harus mengedepankan protokol kesehatan. Nah, di sini juga kita akan terjun langsung melihat dan memberikan pengawasan atau melakukan pengawasan apakah protokol kesehatan di sini sudah diterapkan di pusat perbelanjaan sehingga para konsumen ini nyaman. Nah, dari data 3 bulan terakhir ini kondisi keyakinan pada konsumen ini sudah naik, ya, sudah mendekati 90%. Nah, ini cukup baik. Ya, namun dengan akan diberlakukannya PSBB ini perlu ada pertimbangan khusus apakah klaster mal ini ada dan sebagainya. Nah, ini kita sudah membangun dari pembukaan dengan 3 bulan lalu bahwa PSBB ini sudah dibukanya mal, pusat perbelanjaan, kita bangun keyakinan terhadap pelaku usaha sekalian, memberikan dorongan, bahkan ini bisa meningkatnya pendapatan sekarang sudah di atas 50% walaupun itu masih kurang. Tapi kalau diberlakukan ini juga kita harus lihat juga, dan ini saya melihat
kondisinya tidak sama. Apakah klaster ini tidak bisa digeneralisasi bahwa mall ini merupakan klaster. Nah memang ini harus kita lihat juga kondisi-kondisi di luarnya itu. Misalnya transportasi. Nah kebanyakan menengah ke atas itu menggunakan kendaraan pribadi. Nah ini yang kita akan dorong bahwa mall ini memang nyaman untuk mereka dan ini aman. Artinya apa? Bahwa pelayanan di semua yang membuka retail ini sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan itu sudah baik sementara ini ya. Okay. Nah, dengan adanya keyakinan tersebut, mereka akan nyaman untuk berbelanja juga, termasuk di restoran. Nah, kalau nanti diberlakukan pun juga memang untuk mencegah penyebaran, tidak bisa juga makan di tempat itu untuk menjaga supaya tidak ada penyebaran pada saat makan dan lebih baik bisa di take away atau dibawa pulang. Nah, ini salah satu proses di mana dan juga kapasitas kita pengunjung mall itu harus dikurangi dari 100%, apakah ini misal 40%, diberi jam operasionalnya bergiliran dan sebagainya. Nah, ini akan menambah keyakinan konsumen juga untuk mengunjungi mal-mal saat ini. Baik. Nah, Pak Agus terkait dengan tadi Pak Alfonsus juga sempat menyinggung terkait dengan biaya operasional yang juga menjadi beban sebenarnya di sini. Sejauh ini adakah mungkin insentif terkait dengan pajak atau bagaimana untuk mengurangi beban para pengusaha ini? Ya memang begini, insentif pajak dapat diajukan ya PPh 21, terus kemudian 22 impor, PPh 25 PPN dan PPh 23. Nah, namun dalam hal penyewaan di sini saya sedang proses pengajuan bahwa untuk PPh pasal 4 ayat 2 final ini untuk ditiadakan sementara, paling tidak dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Sehingga untuk memberikan motivasi bagi penyewa dan juga ini yang menyewakan sehingga peluang-peluang dalam melakukan usaha ini lebih baik. Dan kalau memang ini kan masih proses ya, jangan sampai para pelaku retail atau pelaku usaha di dalam mall ini udah terjadi bangkrut dan ini menjadikan pada PHK. Nah, dalam kondisi Covid ini kita jangan sampai nanti jadi pandemi PHK. Inilah yang harus kita jaga semua. Betul. Oke, Pak Alfonsus, tanggapan Anda, ini ada upaya juga yang diusahakan oleh Pak Agus terkait dengan bagaimana untuk mengurangi beban ini. Ya, betul. Jadi memang saat ini pengusaha pusat perbelanjaan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa di dalam kondisi yang betul-betul sangat dalam keadaan sangat sulit. Dana cadangan semua sudah habis. Jadi tidak ada jalan lain adalah mendapatkan stimulus ataupun relaksasi yang dari pemerintah. Nah, pemerintah memang mempunyai banyak rencana, seperti Bapak Presiden sendiri sudah punya begitu banyak rencana, tetapi kami melihat pelaksanaannya, realisasinya ini yang masih belum cepat. Jadi pada saat masa pandemi ini, saya kira perlu aksi ataupun realisasi implementasi yang luar biasa cepat, harusnya seperti itu, gitu loh. Nah, ini yang kami harapkan. Kami terima kasih sekali kepada Pak Menteri juga yang sudah membawakan aspirasi kami dan berusaha untuk memberikan stimulus ataupun relaksasi kepada pusat perbelanjaan. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau proses-proses ini bisa dipercepat. Karena ini kami ini bisa dibayangkan sudah 6 bulan di dalam keadaan sangat-sangat sulit. Gitu loh. Kalau tidak bisa dibantu dengan cepat, bisa banyak yang lebih kolaps, sudah terlanjur kolaps. Kalau sudah terlanjur kolaps, menjadi lebih sulit lagi. Ya. Nah, inilah. Nah, pada saat PSBB yang pertama, itu kan juga banyak gelombang PHK. Pada PSBB transisi, itu sudah mulai ada perekrutan daripada karyawan-karyawan. Sudah mulai lagi mereka bekerja lagi, sudah mulai lagi berkesibukan. Ya. Nah, ini yang menjadi harus kita jaga. Jangan sampai ini menjadi balik ke titik nol lagi, gitu. Kalau balik ke titik nol lagi menjadi masalah besar kalau menurut saya, sangat sulit. Ini kami sudah merasakan di dalam masa PSBB transisi ini. Untuk start itu, tadi Pak Menteri sudah sampaikan penjualan mencapai 50-60%. Untuk mencapai itu luar biasa lama dan luar biasa lambat. Itu baru dicapai dalam waktu 3 bulan. Nah, ini sesuatu yang menurut saya harus mendapat perhatian. Jadi sekali lagi kalau memang dari pemerintah, yang kami harapkan adalah stimulus dan relaksasi ini dipercepat realisasinya. Itu saja. Sekarang kami merasakan cukup lama ini. Mohon maaf Pak Menteri,
prosesnya ini cukup lama, kami berharap bisa dipercepat. Oke, nanti kita akan tambah tanya itu ke Pak Agus ya. Tapi saya ke Bu Nina terlebih dahulu. Bu Nina, sekaligus closing statement dari Anda. Apa yang memang seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah? Mungkin masukan bagi pemerintah agar mal ini dapat bergerak. Jangan sampai tadi apa kata Pak Menteri bahwa ini menjadi pandemi PHK. Tentunya jadi semakin banyak orang yang kehilangan lapangan kerja. Tentunya tidak. Dan bagaimana juga Anda mengatakan atau masukan juga kepada para pengusaha mal ini? Kalau kita perhatikan benar sekali, yang paling penting adalah mempercepat implementasi dari stimulus kepada para pengusaha di mal. Itu satu langkah, tapi harus dilihat ini kebijakan pusat atau daerah gitu ya. Jadi yang pusat tentu yang sifatnya pajak, tapi kan tentunya apakah masih ada insentif yang direct kepada pengusaha supaya tidak mem-PHK begitu kan. Kalau di negara lain itu diberikan kompensasi untuk katakanlah pembayaran gajinya diberi kompensasi, pada biaya operasionalnya yang diberi kompensasi, bisa listrik, bisa gaji, bisa berbagai hal gitu. Tapi pada intinya mencegah PHK bukan hanya himbauan, ya jadi berupa cash tunai gitu. Nah yang satu lagi dari sisi demand side. Jadi kalau lihat seperti ini, nah berarti ada perubahan pola belanja kan. Kalau sementara mal ditutup maka pengusaha mengalihkannya merupakan perubahan teknologi kan. Jadi dia tadinya makan di tempat atau belanja di tempat, sekarang dia daring atau online. Jadi itu yang perlu dipercepat juga. Pemerintah mempercepat proses digitalisasinya, begitu ya. Jadi membantu pengusaha supaya bisa jualannya masuk ke online. Nah, dua sisi ini perlu waktu, gitu ya. Tapi proses implementasi perlu dipercepat. Nah, yang paling penting justru adalah sumber masalahnya, yaitu fear, ketakutan orang untuk belanja atau kekhawatiran dari pemerintah daerah terhadap tidak selesainya wabah ini, karena masih tinggi sekali kan pertumbuhan di DKI sehingga ditutup. Itu karena secara penting adalah pengetesan yang luar biasa besar harus dilakukan, ditunjukkan oleh pemerintah dengan mengejar ya. Jadi active case finding itu bukan sekedar di kantor, tapi bisa ditunjukkan juga di mal-mal tadi gitu. Nah masalahnya mal ini keluar masuk ya, tidak seperti kantor. Jadi banyak sekali kekhawatiran terhadap orang tanpa gejala. Nah yang hal-hal ini yang utama justru. Jadi sumber permasalahannya kepada ketakutan yang harus diselesaikan, kemudian baru insentif dari sisi permintaan maupun penawaran ya. Jadi dari sisi pengusaha mal maupun dari sisi pekerjanya ya. Jadi dan juga pembelinya. Dua sisi itu yang harus dipercepat implementasinya. Oke, baik. Berarti memang ini harus diselesaikan juga tadi bagaimana menumbuhkan rasa kepercayaan itu dan baru kita menyelesaikan tadi bagaimana stimulus dan realisasi ini bergerak dengan cepat. Terima kasih Ibu Nina, Ekonom Universitas Indonesia, Nina Sapti Triaswati telah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Agus dan juga Pak Alfonsus. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.